Pembelajaran metode ibtida'i itu dibagi menjadi dua, yaitu kelompok pertama untuk santri senador, kali yang kedua yaitu untuk kelompok dua santri bilgoib. Nah, ini yang pertama untuk santri senador. Sebelum saya mulai, saya ingin menerangkan sedikit tentang metode ibtida'i ini. Kenapa beliau Bapak Romo Kiai Mujahidin Rahman Al-Hafidh mengeluarkan metode ibtida'i ini, supaya umat muslim itu cinta atau gemar dalam membaca kitab kuning. Untuk zaman sekarang itu sangat sulit sekali untuk anak-anak kita atau anak seusia dini untuk membaca Quran saja itu malas, apalagi membaca kitab kuning. Maka dari itu Bapak Romo Kiai Mujahidin Rahman Al-Hafidh membuat metode ibtida'i ini. Keutamanya apa atau yang didapat itu apa? Yaitu pertama, mudah, ringan, tanpa beban hafalan. Jadi dalam mempelajari kitab metode ini tidak ada hafalan, jadi tidak mengganggu sekolah formal dan tidak mengganggu hafalan Qurannya. Tuh, sangat mudah sekali. Langsung saja untuk mengikat waktu, kita mulai saja. Yakin dalam maka Allah Ta'ala Al-Ma'lur Allah Al-Mukhalafatul Iladisi Upasifat Al-Mukhalafatul Iladisi Manane nuliani maring pira-pira barang kanganyar Wamana utai manane Al-Mukhalafatul Iladisi Anawi kusatumani Allah Ta'ala Al-Ma'lur Allah Laisai korona sekolah Mumasirani kubanani Iladisi maring pira-pira barang kanganyar Walisa mengkorona Lawi ku tetap kedua Allah Yang menyobat tangan Wala ainulan orang marikat walau udunan nara kuping walau waridari kalang nara halian yang mukana yadun walau ainun walau udunan min sifatil hawadisi rumahnya pira-pira sifat pira-pira barang kanyar wati dua wati lawannya al-mukhraqatul hawadisi
al mumasalatu iku sifat al mumasalatu lil hadisi manane madani pira-pira barang kang anyar wa dalilu ta dalil al dalika ila semukan al mukhalafatu lil hadisi ana iku satemene Allah kana iku lamun ana sapa Allah pemasilan iku badani lil hadisi mari pira-pira barang kang anyar kana muka iku ana sapa Allah iku anyar wa huwa ta'ala kana disan walum tuman Jadi dalam Allah Ta'ala yang maruf Allah al-kamu binafsi apa sifat al-kamu binafsi manane jumlah kelan kata dewe wa mana utawi manane al-kamu binafsi anak bisa teman Allah Ta'ala yang maruf Allah layak takir roi orang putus apa Allah ilam halin marik pengonan walau ilam mukasi jalan marik pengonan tentu ake wajibu utawi lawan al-kamu binafsi al-ihtiyaju iku bodoh ilam halin marik pengonan walau mukasi jalan marik pengonan tentu ake wadalil utawi dalil ala dari keingat saya mukon ali kampi nafsi ana bisa temen Allah lau itaja iku lamun putus apa Allah ilam halin mari penggona lakan nama kaik temen sapa Allah sifat aniku sifat wa kaunu lan anani Allah sifat aniku sifat mahalun iku mahal walau itaja lamun putus apa Allah ilam mukasi maring kan tentu ake lakan nama kaik temen sapa Allah hadis aniku anjar wa kaunu utawi aman Allah hadisan kuanyar mahalun iku muhal. Lanjut. Benar atau salah? Salah. Fi haqqahum. Salah. Yang benar. Yakin. Kenapa dibaca di fi haqqihim tidak fi haqquhum? Karena tidak huruf jar. Yaitu fi mananya? Di dalam hukumnya. Alamat jarnya. Alamat jarnya mana? Haqqi adanya. Tidak ada. Kalau tidak ada harus ada. Tanwin, kenapa dia tanwin hakin? Karena menjadi mudhaf. Karena menjadi mudhaf. Terus kalau menjadi mudhaf kenapa? Tidak boleh ada al dan tanwin. Setelah mudhaf harus ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya mana? Him adalah mudhaf ilaih. Him adalah isim dhamir. Isim dhamir. Dhamir apa? Mutasil. Kenapa disebut mutasil? Nempel. Kenapa dengan lafaz haki? Sebutkan kalau him adalah dengan mutasil. Ulangi. Huma. Ada him? Ada. Lafaz ila daliki. Selanjutnya tadi ila daliki. Benar atau salah? Salah. Yang benar? Dalika. Ila dalika. Kenapa dibaca ila dalika tidak ila daliki? Karena ada isim salah. Karena isim salah. Karena isim salah. Ila adalah isim dhamir. Isim ila adalah huruf jar. Sebutkan kalau ila adalah huruf jar. Ada huruf jar. Lilala bibi aminka. Kata yang satu jar disebut majur. Hukumnya Jar. Alamat jarnya kasroh. Kenapa dibaca dalika tidak daliki? Karena ada isim saroh. Karena isim saroh. Terus kalau isim saroh kenapa? Mabni. Arti mabni. Tetap. Sebutkan kalau dalika adalah isim saroh. Ada hadi haulai dalika tilka ulaika unang dalika sama. Dalika di situ menyuruh atau tidak? Mempunyai. Kenapa mempunyai? Karena tidak ada musahilah. Arti lucu. Kembali mana tersimpan. Kembalinya mana yang tersimpan. Oke, tepuk tangan. Nomor berapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibur wajib fi dalam hati Allah Ta'ala al-ma'ruf Allah al-qudrat apa sifat qudrat mana iku kuasa wa ya utawi al-qudrat sifat iku sifat kalimatun kang dingin kalimatun tur kang jemenang bidati kelan zati Allah Ta'ala al-ma'ruf Allah yujibu kang mujibake sapa Allah biha kelawan al-qudrat wa yudi mulan orang anake sapa Allah wa zidu utawi lawan al-qudrat al-azzu iku apes wa dalilu dalil ala dalika ing atase kana mengkon al-qudrat laukan iku lamun ana sapa Allah azizan iku apes lam yujan mengko arete nemu syai'un apa wiji minadil malukat ing tetep saking iki pira-pira makhluk. Udah halaman 7. Iku pungkasan yajibu wajib ala syaksin atase wong ayariba utawi ento ayariba apa ento ngawur sapa wong nasabau ing nasabai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat adin Allah sapa Allah alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam barang sapa Allah minjati abi saking arai bapak kanjeng Nabi wa minjati umi saking arai ibu kanjeng Nabi pamalan
nasa bulan ampun tawi nasa kanjeng Nabi salam muga-muga paring rahmat azim Allah sapa Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wasallam lan muga-muga paring selamat sapa Allah menjati abi saking arai bapak kanjeng Nabi kau muga iku tawi menjati abi sayyiduna iku gusti kita Muhammadun rupane Nabi Muhammad ibni Abdillahi dari putra jalare Abdullah ibni Abdul Muttalib dari putra jalare Abdul Muttalib. Berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Mudah-mudahan kelas 6-nya sampai kelas 6 sudah 10 kitab. Baca Faslun Arkanul Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal sawiji arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam. Khamsatun iku ana 5. Syahadatu an suwiji iku neksanean ing sang semene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Allah wa anna Muhammadan lan satemene kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku dadi utusane Allah wa aqamus sholati lan nunaikan salat wa ita'iz zakati lan wa zakat wa shaum ramadan lan puasa bulan Ramadan wa hajjil baiti lan haji ing Baitullah man wong istata'a kang puasa sapa man ilaihi maring hijil bait sabilan apane dalan. Arkanul Islami artinya jadi apa? Tada artinya nih mananya? tawi Setelah tada harus ada khobar setelah mana tahu mencari mana? Ikut disebut khobar khobar artinya khobarnya mana? khamsatun Arkanul Islami marifat atau nakirah? Marifat sirinya ada al Idofa yang mudah pilihnya berupa isi marifat. Idofa yang mudah pilihnya isi marifat. Mudah pilihnya mana? Al-Islamu Islami Al-Islami kenapa disebut isi marifat? karena ada al Karena ada al. Sebutkan ciri isi marifat. isim domir, isim mausul, isim asaroh, nama ada alnya mudhof yang mudah idofa yang mudah pilihnya berupa isi marifat. Arkanu jika sudah masuk al benar atau tidak? Tidak Kenapa tidak? menjadi mudhof. Karena menjadi mudhof. Sebutkan lafaz-lafaz yang tidak bisa dimasuki al. Nama mudhof kalimat huruf kalimat fi'il. Khamsatun dibaca apa? Rupa Alamat rafanya rumah yaitu tun Kenapa tun tidak tu? karena tidak ada al. Khamsatun marifat atau nakirah? Nakirah Kenapa nakirah? pantas dimasuki al. Jika pantas dimasuki al maka menjadi Al-khamsatu al-khamsatu. Ciri nakirah tanwin arti nakirah umum. Selanjutnya syahadatian benar atau salah? Salah. Syahadataan Salah. yang benar Syahadatuan dibaca apa? rofa Rofa alam rofanya doma yaitu tu kenapa dibaca rofa? karena mengikuti huruf sebelumnya. Lafaz yang mengikuti huruf sebelumnya disebut Tawabe adalah lafaz yang mengikuti huruf sebelumnya. ada berapa? 4 Sebutkan. atau sifat badal taukid. Di dalam kitab Sabinah telah dijelaskan bahwasanya perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Mujibatul ghusli sittatun. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Ilajul hasyafatil fil farji, memasukkan hasyafahnya laki-laki ke farjinya perempuan. Yang kedua khurujul mani, keluarnya mani. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima wiladah atau melahirkan. Yang keenam al-mautu atau mati. Kemudian hadas kecil. Hadas kecil ialah ma'aujabal wudu'a, suatu perkara yang mewajibkan wudu. Jadi apabila kita berhadas kecil maka wajib untuk berwudu. Wudu hukumnya wajib karena suatu perkara yang dicantelkan dengan perkara yang wajib maka hukumnya menjadi wajib. Contohnya seperti wudu. Sholat hukumnya wajib dan harus memiliki wudu. Sholat tanpa wudu tidak sah. Jadi sebelum sholat kita harus berwudu.
Maka dari itu karena sholat wajib, wudhu juga wajib. Jadi apabila ada seorang hamba yang berhadas kecil dan ingin melaksanakan sholat, maka wajib baginya untuk berwudhu terlebih dahulu. Nah, di sini di dalam kitab Safinah ini dijelaskan perkara-perkara yang wajib dilakukan ketika berwudu atau fardu-fardu wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama niat. Naon eta niat? Niat itu an-niyatu qasdus syai'i, menyengaja suatu perkara, muqtaronan bi fi'lihi, yang dibarengkan dengan melakukan perkara tersebut. Jadi melaksanakan, menyengaja suatu perkara di dalam hati yang dibarengi dengan melaksanakan perkara tersebut. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan apabila mengucapkan dengan lisan itu sunnah. Waktuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, dan waktunya niat ketika kita berwudu ialah pada saat kita mengusap awal bagian dari wajah. Jadi ketika kita niat, contohnya pas ketika air menempel pada kulit wajah, itu di situ kita harus niat di dalam hati. Asani ghuslul wajhi, yang kedua membasuh wajah. Bagian-bagian yang harus terbasuh oleh air itu diantara tumbuhnya rambut sampai bawah dagu, dan dari pentol kuping yang kanan sampai pentol kuping yang kiri. Jadi keseluruhannya harus terbasuh. Jadi semuanya harus dibasuh, diratakan dengan tangan. Asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Jadi harus sampai kedua sikut. Untuk kehati-hatian disunahkan untuk dilebihkan. Terus jangan lupa untuk mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Karena mendahulukan anggota yang kanan itu sunnah wudu. Kemudian jangan sampai ada perkara yang dapat merubah sifatnya air, ataupun perkara yang dapat menghalangi masuknya air ke kulit di anggota-anggota wudu kita. Karena apabila ada suatu perkara yang dapat mencegah datangnya air, contohnya cat atau tipek, itu wudunya tidak akan sah. Karena membersihkan suatu perkara yang dapat mencegah datangnya air itu merupakan syarat sahnya wudu. Jadi sebelum wudu harus dibersihkan terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد
رعية نهضة العلماء